Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Layanan klasikal kita pada hari ini adalah mengenai konsep diri. Tujuan dari materi konsep diri ini adalah agar kita lebih mengenal dan memahami tentang diri kita sendiri. Dengan pahamnya kita tentang diri kita sendiri, maka akan membantu kita dalam merencanakan masa depan yang lebih baik dan terarah. Pertama, pengertian dari konsep diri. Konsep diri adalah pengetahuan tentang diri kita sendiri, harapan dan penilaian terhadap diri kita. Dengan memahami terhadap konsep diri inilah kita dapat membuat perencanaan masa depan yang lebih baik dan terarah. Karena kita sudah tahu siapa diri kita, apa harapan kita, dan bagaimana diri kita sendiri. Dengan begitu akan mempermudah kita dan membantu kita dalam merencanakan masa depan apa yang cocok atau karir apa yang cocok dengan kita. Menyusun konsep diri. Untuk dapat menyusun konsep diri, kita dapat memulai dengan membuat analisis kelebihan dan kekurangan berdasarkan teori SWOT. SWOT adalah singkatan dari S, strength, kekuatan atau kelebihan yang kita miliki. Weakness, kekurangan atau kelemahan yang kita miliki. Opportunity adalah peluang yang dapat kita manfaatkan untuk keberhasilan. Threats adalah ancaman yang dapat menggagalkan keberhasilan. Contoh menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. Strength ini bersifat internal dari organisasi atau sebuah program. Kedua, weaknesses. Weaknesses adalah kelemahan. Adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi. Kelemahan itu terkadang lebih mudah dilihat daripada sebuah kekuatan. Namun ada beberapa hal yang menjadikan kelemahan itu tidak diberikan solusi yang tepat dikarenakan tidak dimaksimalkan kekuatan yang sudah ada. 3. Opportunity atau kesempatan adalah faktor positif yang muncul dari lingkungan dan memberikan kesempatan bagi organisasi atau program kita untuk memanfaatkannya. Opportunity tidak hanya berupa kebijakan atau peluang dalam hal mendapatkan modal berupa uang, akan tetapi bisa juga berupa respon masyarakat atau isu yang sedang diangkat. Keempat, threat atau ancaman adalah faktor negatif dari lingkungan yang memberikan hambatan bagi perkembangan atau berjalannya sebuah organisasi dan program. Ancaman ini adalah hal yang terkadang selalu terlewat dikarenakan banyak yang ingin mencoba untuk kontroversi atau out of stream, melawan arus. Namun pada kenyataannya, organisasi tersebut lebih banyak layu sebelum berkembang. Menyusun konsep diri. Nah, sekarang mari kita mencoba membuat analisis kelebihan dan kekurangan kita berdasarkan teori SWOT. Kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki menurut diri sendiri. Nah, silakan anak-anak ibu isi tabel pertama dan tabel kedua. Nah, yang pada tabel pertama ini berisi kelebihan secara fisik dan kekurangan secara fisik. Yang tabel kedua adalah kelebihan secara psikis dan kekurangan secara psikis. Jadi, silakan anak-anak ibu isi tabel ini pada buku latihannya, kemudian kirim ke classroom. Kelebihan dan kekurangan ini diisi secara jujur, karena dari tabel inilah kita bisa memahami dan lebih mengenal lagi siapa diri kita. Nah, dengan tahunya kita apa kelebihan dan kekurangan kita, itu akan dapat membantu kita dalam mencapai karir dan masa depan kita. Nah, untuk tahap ini, yang tabel 3 dan 4, itu akan kita bahas pada kelas tatap muka langsung. Nah, hari ini sampai di sini. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.